Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya lengkap ya. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian. Hari ini kita kembali lagi ke GoDigi Series, di mana saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan AI untuk menunjang produktivitas yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kurnia Badriawan, STM atau Master Engineer. Beliau adalah AI Engineer dan Researcher ya, yang disampaikan pada tanggal 13 Mei hari Rabu 2026. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini pemanfaatan AI, kecerdasan buatan AI. Kita tahu ya, sering AI ini kita sampaikan terus terkait dengan artificial intelligence atau yang disebut dengan kepintaran buatan ya. Jadi untuk menunjang produktivitas. Oke, kita lanjut. Ini Bapak Yusuf Badriawan ya. Ini oke, selanjutnya. Nah ini Indonesia. Ini peringkat ke-47 dari 60 negara berdasarkan laporan Institute Management Development IMD World Talent Ranking. Dari 60 negara kita 47, berarti sekitar 23 negara ya di bawah kita. Yang di atas kita banyak masuk World. Jadi Institute of Management Development itu membuat suatu survei terkait dengan peringkat daya saing Indonesia itu terkait dengan AI. Berarti masih kecil harapannya. Oke, selanjutnya. Nah ini kehadiran AI di era industri. Kenapa hadirnya AI? Satu, karena adanya pekerjaan rutin masih manual. Ya, data semakin besar. Ya, memang butuh data yang lebih besar sekarang ini. Terus kebutuhan efisiensi dan kecepatan keputusan meningkat. Dengan adanya AI kita bisa melakukan keputusan yang lebih cepat. Nah, saat ini AI itu hadir bukan sebagai asisten kerja, bukan juga sebagai pengganti manusia. Jadi jangan takut digantikan oleh AI ya. Selanjutnya, nah ini kenapa AI itu penting? Nah ini salah satunya meningkatkan produktivitas individu dan tim dari waktu, pekerjaan, dan analisis data. Ketiganya ini saling berkaitan ya. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh daily task yang bisa dibantu AI. Nah, pekerjaan rutin kita tuh bisa apa aja sih yang bisa dibantu? Satu yaitu administrasi, operasional, manajerial. Dari sisi administrasi ini membuat laporan ya, baik harian, mingguan, bulanan, terus menyusun email resmi, merangkum dokumen panjang, ini bisa dilakukan. Secara operasional, analisis hasil panen, monitoring produktivitas dan prediksi kebutuhan ya, ini bisa dilakukan. Kemudian manajerial ini adalah insight dari data, jadi mencari data sehingga untuk mengambil keputusan yang strategis. Oke, selanjutnya use case yang contohnya. Nah, laporan menggunakan AI dan tanpa AI. Nah, kalau laporan tanpa AI manual, lama, rawan tipu. Nah, tipu. Nah, ini salah satu saudara kita dari jauh, ini dari Timur Tengah lah, tepatnya dari Qatar. Beliau baru nyampe ya. Ini kita sambut Pak Andi ya. Jadi tanpa AI ini lama Pak. Tapi dengan AI ada bisa input data, dia bisa buat narasinya juga. Contoh, buatkan laporan berdasarkan ini dari data semuanya. Nah, kita masukkan aja template datanya, kasih nanti dia buat laporan. Grafik pun bisa. Masukkan aja bentuk tabelnya, ada tanda plus di ChatGPT itu, buatkan saya tabel data ini grafik berdasarkan dibuat. Mau model seperti apa, berdasarkan data tahun atau berdasarkan kuantanya bisa dibuat langsung. Bentuknya sudah bagus. Nanti kita bisa bikin di template juga banyak. Yang kedua, nah menulis email formal, follow up. Nah ini follow up ya, follow up, komunikasi internal. Nah, buat email ke tim evaluasi produksi. Jadi nggak usah susah-susah bikin surat deh. Mau pakai GPT aja. Mau ketik, saya mau buat surat izin, tuh keluar dah. Tinggal copy paste masukkan keluar. Jadi kerjamu bisa digantikan oleh AI akhirnya nanti.
Ya, nah, jadi pakai AI aja daripada pakai Dedi kan lama. AI. Nah, jadi harus ini budayakan pakai AI. Mau buat surat, Pak Disa nyuruh buat surat apa? Buatkan deh surat pemberitahuan izin cuti ke Kandrek. Masukkan ChatGPT, buatkan saya surat izin cuti ke Kandrek. Kan keluar Pak. Buatkan saya surat izin perihal ini, tak buat. Itu bagus tuh. Sering dia buat surat izin ini, copy paste, dia copas, selesai. Ya, Deden juga kan. Coba contohkan barang terbesar di dunia, keluar deh. Deden keluar kan. Oke, selanjutnya Den. Nah ini AI sebagai asisten kerja. SOP bisa Pak. Mau nanya SOP apa aja? Prosedur kerja, bagaimana mentraining karyawan baru bisa. Terus prediksi harian, ini bisa juga dilakukan. Prediksi harian dengan data 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir kita prediksi, kita coba masukkan data panen dari ini, kita masukkan datanya. Tolong prediksi untuk hari ini, dia akan menganalisis berdasarkan faktor cuaca segala macam, dia bisa. Jadi produksi panen ini akan tren menurun. Kenapa? Dia sudah bisa jawab. Jadi enak ya, masukkan data, selesai. Deteksi penyakit tanaman, tinggal kita lihat luasan penyebaran penyakitnya berapa. Ada 60%, 70% di satu area lingkungan. Apa aja penyakit yang ini? Ya, bisa mendeteksi daunnya kering atau apa. Oh, penyakit ini dia keluar ya. Saya punya pohon karet, penyakitnya daunnya kering, akarnya basah, ya kan? Tubuhnya gede, ya kan? Ya. Sekali macet sakit, ya kan? Ya. Keluar, apakah itu? Tidak, dia bisa meramalkan sepanjang apa? Panjang barang tadi ya. Nah, tuh ya. Sama ini juga nih, monitoring kondisi lahan dari sampel-sampel tanah bisa diambil. Oke, optimalisasi distribusi dan logistik sama. Selanjutnya, tips dan trik. Kalau disingkat TT ya, tips dan trik maksudnya. Jadi ini laporan produksi, informasi mengenai kegiatan produksi suatu periode tertentu. Jadi bisa 5 tahun, 4 tahun, cuaca alam, bahan, kita bisa masukkan. Kita mau buat laporan produksi juga pakai ChatGPT. Laporan produksi mingguan, produksi mingguan apa? Nah, kita masukkan ini. Produksi kebun karet pada minggu ini tercatat 480 ton mengalami dibanding sebelumnya. Total luas area ini saat ini. Nah, bagaimana tren produksinya? Nah ini dia akan mengeluarkan ini. Penyebabnya apa? Ini dia sudah bisa mengkalkulasi, ya kan? Nah, jadi sudah bisa dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, formula instruksi RTCFC. Nah, ini instruksi sudah role, task, konteks, format, tune. Ya. RTC. Ini apa? Role, ini teks, konteks, format, tune, gayanya. Jadi masukkan ini, jangan jorok. Ya. Ini masukkan ini rule-nya. Siapa dia? Untuk apa? Mau dicarinya apa? Apa yang harus dia lakukan? Terus informasi pendukungnya apa? Dari sebaran penyakit, luas tanam, atau apa? Masukkan. Formatnya mau format apa? Tabel kah? Grafik kah? Atau apa? Tone-nya, gaya bahasanya seperti apa? Mau pakai bahasa Inggris? Mau pakai bahasa Indonesia? Mau pakai bahasa Cina? Ya, bahasa tubuh juga bisa ya. Tinggal masukkan aja perintahnya. Oke, selanjutnya rule adalah peran. Jadi menganalisa data. Dengan rule, Anda adalah analis agronomi. Ya, tanpa konteksnya juga ada masalah produksi, atau produksi karena curahnya tinggi dan hama. Dia akan melihat semuanya. Selanjutnya, format juga jelaskan hasil produksinya. Formatnya mau pakai pointer atau mau gaya apa? Ini gayanya juga santai, jelas. Mau seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya ada interaksi. Interaksi ya. AI membuat sekali perintah apabila masih kurang pas, gunakan untuk lebih singkat. Ini ditambahkan aja ya. Perbaiki bahasa ini, ditambahkan di ChatGPT. Kemudian perbandingannya kalau kita mau buat laporan pembanding ya, bisa ditambahkan. Oke, lanjutnya. Nah, template siap pakai, gunakan ini contoh real. Jadi
kita sebagai rule-nya, tugasnya kita apa, gunakan konteksnya seperti apa, berikan outputnya bentuk format apa, gunakan tone ya. Terus contoh realnya, kita di perkebunan ini, kita seorang manajer kebun karet, buat laporan produksi berdasarkan data, trennya seperti apa, rekomendasinya apa, gunakan satu halaman secara profesional, bisa untuk buat penjelasan. Oke. Nah ini contohnya saya lihat ya dari analisis produksinya apa sih yang menyebabkan tren-tren ini. Banyak faktor ya, bisa serangan hama, curah hujan, produksi, luas lahan, bisa juga jumlah tenaga. Kita bisa mengukur apakah tenaganya cukup atau tidak dari jumlah areal dengan skalanya berapa, masukkan norma penyadap ya, kemarin penyadap. Nah kecepatan panen juga bisa lah. Panen satu areal itu satu penyadap, kok cuma dapat 100 kilo, harusnya bisa 200 kilo, berarti kecepatan penyadap per kilonya berapa? Sekali berapa kompon yang disadap, atau kena kas, bisa jadi berapa kas yang terjadi. Ya, oke, tahu-tahu pemanennya mancing ya kan, sambil nyadap sebelahnya mancing, taruh tajuran, dia balik lagi, nyingok tajuran tadi, dapat apa tidak, boleh balik, tidak, tembus, sancak, ya, bisa jadi, lanjut. Nah, ini benefit dan impact, dampaknya, keuntungannya apa? Oke, selanjutnya, nah ini apa yang perlu diperhatikan? Data sensitif. Nah, ini jangan sembarang pegang, lingkut maksudnya ya, jangan sembarang pegang, langsung pegang ya. Jadi data ini sensitif deh, jangan masing-masing dipegang ya.